Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Nadia dari SMA 6 Kota Bengkulu kelas 12 MIPA B. Di sini saya akan mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk lebih rincinya, di sini kita akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari narkoba? Yang kedua yaitu apa saja jenis-jenis golongan narkoba? Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba ditinjau dari sisi keagamaan. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba yang ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatan. Dan yang kelima, penyalahgunaan ditinjau dari sisi kesehatan. Serta apa saja dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian dari narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat atau bahan yang berbahaya. Menurut Departemen Republik Indonesia, narkoba bisa diistilahkan sebagai nafza. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Republik Indonesia tahun 1997, narkoba diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu apa sih jenis-jenis dari narkoba atau golongannya? Let's go! Jadi, narkoba bagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di dalam narkotika terdapat 3 golongan narkotika. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang paling berbahaya karena menyebabkan ketergantungan dan daya adiktifnya yang sangat tinggi. Umumnya narkotika golongan 1 ini digunakan untuk bahan penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti tumbuhan ganja, heroin, kokain, dan opium. Yang kedua adalah narkotika golongan 2, yaitu narkotika yang memiliki zat adiktif kuat pada umumnya. Narkotika ini digunakan untuk bahan penelitian dan pilihan akhir dalam pengobatan. Contohnya seperti morfin, betidin, benzatidin, dan betametandol. Oke, yang terakhir atau yang ketiga yaitu narkotika golongan 3 merupakan narkotika yang memiliki zat adiktif rendah namun berfungsi untuk bahan penelitian dan kesehatan. Contohnya seperti befronovin dan betidin. Lanjut ke poin B, yaitu psikotropika. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Baik, yang pertama yaitu psikotropika golongan 1, yaitu psikotropika yang memiliki ekstensi sangat kuat dalam menyebabkan kecanduan. Contohnya seperti cetanon, LSD, STP, dan ekstasi. Yang kedua yaitu psikotropika golongan 2 yang bermanfaat untuk terapi namun juga menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti amfetamin, metafemin, dan butapular. Lanjut, yang ketiga yaitu psikotropika golongan 3, yaitu psikotropika menyebabkan kecanduan sedang kelompok hipnotik sedatif. Contohnya seperti lumibal. Selanjutnya yaitu yang terakhir di golongan psikotropika yaitu psikotropika golongan 4, yaitu psikotropika yang memiliki kecanduan sedang, contohnya seperti netrazepam dan diazepam. Lanjut ke bagian C, yaitu zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya adalah zat di luar narkotika dan psikotropika yang menyebabkan kecanduan. Contohnya seperti alkohol, nikotin, kafein, dan zat-zat lain yang dikonsumsi secara berlebihan sehingga menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba ditinjau dari sisi agama. Di dalam agama Islam terdapat beberapa ayat dan hadis-hadis yang melarang tegas manusia untuk konsumsi narkotika dan alkohol serta zat-zat adiktif yang menyebabkan kecanduan dan hilangnya kesadaran pada diri manusia. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang melarang manusia untuk mendekati hal-hal tersebut. Kesimpulannya bahwa khamar atau narkoba
bisa membuat manusia terjerumus. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamr, narkoba atau zat-zat yang dapat menghilangkan kesadaran manusia atau kecanduan dapat menyebabkan manusia terperosok ke derajat yang sangat rendah dan hina karena efeknya tersebut. Untuk itu, khamar atau dalam lingkungan yang lebih luas yaitu narkoba sangat dilarang dalam agama Islam atau sangat ditegaskan bahwa barang-barang tersebut haram dan orang-orang yang mendekati hal-hal haram tersebut merupakan orang-orang yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatan. Penyalahgunaan narkoba ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan efek yang negatif bagi pemakainya. Efek negatif itu sudah pasti dirasakan oleh pemakainya dan bahkan dapat dikucilkan dari masyarakat karena pandangan buruk masyarakat sekitar terhadap sang pemakai. Adapun efek atau beberapa perasaan yang akan dirasakan oleh sang pemakai ditinjau dari sisi sosial kemasyarakatan. Pertama yaitu akan membutuhkan banyak uang bagi sang pemakai apabila telah kecanduan narkoba karena di Indonesia ini narkoba merupakan barang-barang yang sangat ilegal sehingga penyelundupan barang tersebut memiliki harga yang tinggi yang menyebabkan pemerluan uang yang banyak bagi sang pemakai. Yang kedua yaitu dikucilkan oleh masyarakat dan lingkungan orang yang baik-baik. Ketiga yaitu tentunya keluarga akan malu karena memiliki keluarga yang memakai zat terlarang. Yang keempat yaitu kesempatan belajar hilang. Sang pemakai narkoba akan sering kehilangan fokus sehingga tidak mempedulikan lagi masalah pendidikannya sehingga kesempatan belajar hilang dan akan menyebabkan sang pemakai bisa di-DO bahkan dikeluarkan dari universitas atau sekolahnya. 5. Sang pemakai narkoba akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat atau lingkungan sekitar karena pada umumnya sang pemakai narkoba sering melakukan tindakan berbohong dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Yang keenam yaitu dosa akan terus bertambah karena sudah dijelaskan tadi bahwa narkoba sangat dilarang dalam agama dan menyebabkan dosa apabila seseorang memakai barang tersebut. Yang ketujuh yaitu sang pemakai narkoba bisa saja dijebloskan ke dalam jeruji penjara karena narkoba adalah barang yang sangat haram. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba ditinjau dari sisi kesehatan. Penyalahgunaan narkoba ditinjau dari sisi kesehatan dapat menyebabkan banyak dampak buruk. Yang pertama yaitu dehidrasi, menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang sehingga tubuh kekurangan cairan. Jika efek ini terus berlangsung, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku yang lebih agresif, dan rasa sesak pada dada. Yang kedua yaitu halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, kerusakan sel otak. Yang kelima yaitu meningkatkan resiko berbagai penyakit, dan yang terakhir yang keenam yaitu bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu bahaya dan dampak dari narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba ada dua, ada bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik dan penyalahgunaan narkoba terhadap kejiwaan. Penyalahgunaan narkoba terhadap fisik yang pertama bisa menyebabkan kerusakan sistem fungsi syaraf pada otak, yang kedua yaitu terjadinya infeksi, yang ketiga bisa menyebabkan penyakit HIV atau AIDS karena ada beberapa narkoba yang cara penggunaannya yaitu memakai jarum suntik dan pemakaian jarum suntik yang berulang kali bisa menyebabkan HIV atau AIDS. Selanjutnya ada gangguan pada paru-paru seperti sukar bernafas, dada menjadi sesak, dan ada juga susah buang air besar atau pencernaan menjadi tidak lancar apabila kita mengkonsumsi narkoba. Bahaya terhadap kejiwaan. Yang pertama, bersikap labil, yang kedua cepat memberontak, yang ketiga introvert dan penuh rahasia, yang keempat sering berbohong dan suka mencuri karena pada dasarnya narkoba itu adalah barang yang ilegal di dalam negara ini, maka narkoba memiliki harga yang tinggi. Maka dari itu sang pemakai narkoba sering berbohong dan sering mencuri. Selanjutnya yaitu dampak penyalahgunaan narkoba melihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dari penyalahgunaan narkoba berasal dari individu.
individu atau diri sendiri, seperti contohnya dalam keadaan cemas, rasa tidak tenang, depresi, serta kurangnya kereligiositas. Faktor eksternal yaitu faktor di luar individu, contohnya seperti lemahnya hukum, lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan, serta lingkungan sekitar. Berikut adalah kesimpulan dari semuanya. Jadi, narkoba adalah salah satu barang yang sangat ilegal dan bahkan sangat berbahaya bagi sang pemakai, sang pengedar, dan semua orang yang menyenggol narkoba. Namun, pada sisi lain, narkoba juga memiliki manfaat. Contohnya, bisa menjadi bahan penelitian, bahan terapi. Namun, manfaat dari narkoba tersebut harus digunakan oleh orang-orang yang ahli seperti dokter yang memang ingin melakukan penelitian atau menjadi pilihan akhir dalam menyembuhkan penyakit. Penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi seperti penyalahgunaan narkoba dari sisi agama, sosial kemasyarakatan, dan kesehatan. Apakah kalian masih ingin memakai narkoba? Oh, tentu jangan memakai narkoba karena narkoba itu sangat berbahaya bagi kita, akan membuat masa depan kita seperti akan hancur dan gelap. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membuka wawasan bahwa narkoba apabila disalahgunakan akan berdampak sangat negatif bagi sang pemakainya. Saya memohon maaf apabila salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.